Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Deteksi Page Phishing berdasarkan fitur URL dengan metode Random Forest dan Long Short Term Memory atau LSTM. Selanjutnya, kami beranggotakan yang pertama Ihsan Kamil dengan saya sendiri dengan NIM 031 dan selanjutnya Baik, saya Ilham Muzaffar Azhar dengan NIM 032. Saya Jidan Aditya dengan NIM 1217017089. selanjutnya langsung saja kita masuk ke latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi internet, ancaman keamanan cyber seperti phishing semakin meningkat. Phishing adalah metode serangan dengan membuat situs web palsu yang menyerupai situs web resmi untuk mencuri informasi sensitif. Tantangan utama dalam mendeteksi phishing adalah keragaman karakteristik situs web dan kemampuan menyerang menciptakan URL yang meyakinkan. Deteksi phishing berbasis fitur URL seperti panjang URL, karakter khusus, keabsahan domain, dan pola struktur URL menjadi solusi yang menjanjikan. Metode pembelajaran mesin seperti Random Forest dan juga LSTM digunakan untuk mengembangkan metode deteksi phishing yang andal, cepat, dan akurat. Metode ini diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam melindungi pengguna dari ancaman phishing. Selanjutnya, di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama, mendeteksi web page phishing berdasarkan karakteristik fitur URL yang relevan dalam membedakan antara URL phishing dan juga yang valid. Yang kedua, ada mengintegrasikan metode LSTM dan Random Forest untuk menciptakan sistem deteksi phishing URL yang lebih efisien dan dapat diandalkan. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada dataset deteksi URL phishing, yang dimana ada data-data. Yang pertama ada URL, merupakan alamat situs web. Yang kedua ada link URL, panjang dari URL. Terus ada link hostname, panjang dari nama host pada URL. IP, apakah URL itu menggunakan IP atau tidak. NB dots, jumlah titik dalam URL. NB hyphens, jumlah tanda hubung seperti strip dalam URL. Web traffic, jumlah traffic web. Selanjutnya ada Google Index, apakah URL terindeks di Google atau tidak. Ada PageRank juga, ranking halaman berdasarkan popularitas. Yang terakhir ada status, yang dimana URL itu dikategorikan legitimate atau phishing. selanjutnya menggunakan dua metode Random Forest dan juga LSTM. Random Forest ini adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan tugas prediksi lainnya. Algoritma ini bekerja dengan membangun sebuah pohon besar atau decision tree selama proses pelatihan dan menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat dan stabil. Hubungannya apa Random Forest dengan deteksi ini? Yang pertama ada seleksi fitur URL yang relevan. Random Forest dapat mengevaluasi pentingnya setiap fitur dan memilih fitur-fitur yang relevan untuk deteksi phishing sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Yang kedua, kemampuan klasifikasi. Random Forest ini digunakan untuk membangun model klasifikasi yang mampu memisahkan URL phishing dan juga yang asli berdasarkan pola data yang ada. Yang ketiga ada robust terhadap data yang kompleks. Data URL seringkali memiliki variasi yang sangat tinggi, baik dalam bentuk numerik maupun kategorikal. Random Forest mampu menangani data yang kompleks ini tanpa memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi data. Yang kedua, LSTM adalah jenis khusus yang dari jaringan saraf tiruan rekursi atau RNN yang dirancang untuk memproses dan menganalisis data sekuensial atau data dengan hubungan temporal, seperti teks, angka, sinyal waktu, karakter URL, dan yang lainnya. Hubungannya LSTM dengan deteksi phishing, yang pertama ada pola URL. Pola phishing seringkali memiliki pola karakter yang berbeda dari aslinya. Misalnya pengguna subdomain palsu, string yang terlalu panjang, atau simbol yang khusus. LSTM mampu menganalisis pola-pola ini karena kemampuannya untuk memahami hubungan urutan karakter data. Yang kedua ada deteksi pola temporal. LSTM dirancang untuk mempelajari hubungan temporal atau sekuensial yang memungkinkan untuk identifikasi berbasis statistik atau fitur statis. Yang ketiga ada kemampuan generalisasi. Serangan phishing yang berkembang semakin pesat dengan URL yang terus berubah. LSTM dapat belajar dari pola-pola sebelumnya untuk mengenali pola-pola yang baru dan yang serupa. Selanjutnya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini. Yang pertama ada efisiensi dalam seleksi fitur, kemampuan analisis pola kompleks, ketahanan terhadap noise, akurasi yang lebih tinggi, dan juga fleksibilitas.
Selanjutnya ada kekurangan biaya komputasinya yang tinggi, kompleksitas implementasi, resiko overfitting yang tinggi, ketergantungan pada data yang berkualitas, dan yang terakhir ada kesulitan interpretasi. Next. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian. Ada beberapa link yang itu dikategorikan sebagai legitimate atau phishing. Yang pertama ada link dari seroswit.com. Nah, ini statusnya legitimate. Nah, ini tuh memiliki URL yang pendek 37 karakter dan jumlah traffic web yang rendah -1, dan tetapi domain ini memiliki indikator positif seperti Google Index dan terdaftar di Waze. Next. Nah, selanjutnya ada C3. Nah, ini termasuk web phishing. Domain ini memiliki traffic lebih tinggi, yaitu sebanyak 5.767, tetapi beberapa parameter seperti indikator domain lainnya menunjukkan potensi mencurigakan. Selanjutnya ada support bla bla bla. Nah, ini dikategorikan sebagai web phishing. Nah, itu memiliki panjang karakter 128 dan memiliki traffic web yang tinggi sebanyak 5.829.815 dan beberapa parameter lainnya menunjukkan indikasi phishing seperti angka pada karakteristik hostname. Selanjutnya ada airgip.ac.in. Nah, ini termasuk legitimate karena memiliki URL yang pendek 18 karakter dan memiliki beberapa karakteristik positif seperti usia domain dan Google Index. Nah, yang terakhir itu ada www.iracing, termasuk legitimate. Nah, URL ini sah sebagai indikator positif seperti traffic web dan Google Index. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil metrik evaluasi yang kami kerjakan pada tugas besar. Terdapat beberapa metrik yang kami gunakan, yaitu pertama akurasi. Akurasi di sini adalah mengukur persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dibuat oleh model. Dalam deteksi phishing, akurasi menunjukkan seberapa besar andal model dalam membedakan antara URL phishing dan URL non-phishing. Dengan Random Forest mencapai akurasi sebesar 96,94% dan LSTM sebesar 93,74%. Ini berarti model dapat memprediksi hampir semua URL dengan benar. Yang kedua, terdapat precision, yaitu mengukur proporsi prediksi positif, yaitu phishing yang benar-benar positif. Precision yang tinggi, yaitu 97,49% untuk Random Forest dan 93,25% untuk LSTM, menunjukkan bahwa model sangat jarang salah dalam mengidentifikasi URL phishing. Selanjutnya, terdapat recall. Recall yaitu mengukur seberapa baik model mendeteksi semua URL phishing dalam dataset. Dengan recall sebesar 96,28% untuk Random Forest dan 94,15% untuk LSTM, kedua model cukup andal dalam mendeteksi URL phishing. Recall sangat penting untuk deteksi phishing karena kehilangan satu URL phishing saja atau false negatif dapat berdampak buruk pada keamanan pengguna. Yang keempat, terdapat F1 score, yaitu rata-rata harmonis antara precision dan recall, yaitu memberikan keseimbangan antara kedua metrik. F1 score sebesar 96,88% untuk Random Forest dan 93,70% untuk LSTM menunjukkan keseimbangan performa antara mendeteksi URL phishing, recall, dan meminimalisir kesalahan positif atau precision. Oke, yang kelima terdapat AUC atau Area Under Curve, yaitu adalah ukuran kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif yaitu phishing dan negatif yaitu non-phishing. Nilai AUC yang mendekati 1 menunjukkan performa yang sangat baik seperti bisa dilihat, yaitu AUC-nya Random Forest sebesar 99,45% dan LSTM sebesar 98,20%. Oke, keenam terdapat waktu pelatihan dan inferensi. Waktu pelatihan Random Forest hanya 1,79 detik, jauh lebih cepat dibandingkan LSTM yang memerlukan 153. Hal ini menunjukkan bahwa Random Forest lebih efisien untuk pelatihan. Dan juga untuk waktu inferensi itu Random Forest lebih cepat dibandingkan LSTM. Kecepatan inferensi Random Forest menjadikan lebih cocok untuk aplikasi real time. Kemudian terdapat grafik, yaitu bisa kita lihat pada grafiknya metrik performa baik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC menunjukkan bahwa Random Forest unggul dalam deteksi phishing berbasis fitur URL. Random Forest lebih efisien dari segi waktu, pelatihan, dan inferensi, membuatnya lebih cocok untuk implementasi praktis. Meskipun performa LSTM sedikit di bawah Random Forest, model ini masih cukup baik dalam tugas deteksi phishing, namun kompleksitas waktu, pelatihan, dan inferensi tidak sebanding dengan peningkatan performa dibanding Random Forest. Saya akan menjelaskan sedikit kenapa Random Forest ini sedikit lebih baik dibandingkan LSTM. Fitur URL yang digunakan dalam deteksi phishing biasanya digunakan terdiri dari data numerik, kategorikal, dan fitur berbasis statistika sederhana.
seperti panjang URL, jumlah simbol khusus, dan domain authority. Random Forest bekerja dengan membagi dataset menjadi pohon-pohon keputusan yang sangat efektif menangani data berbasis fitur ini. Algoritma ini mampu menangkap pola-pola penting dalam data tanpa memerlukan representasi yang kompleks. Random Forest tidak hanya memerlukan pembentukan beberapa pohon keputusan yang jauh lebih cepat karena tidak memerlukan propagasi gradien yang berulang seperti LSTM. Sedangkan LSTM memproses data dengan cara sekuensial dan memerlukan banyak iterasi untuk melatih bobot pada setiap lapisan. Hal ini memakan waktu lebih lama, terutama untuk data besar. Selama inferensi, LSTM harus memproses data melalui semua lapisan berulang, sehingga memakan waktu lebih banyak dibandingkan pohon keputusan sederhana dalam random forest. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang future works. Apa future works yang bisa diimplementasikan pada proyek ini di masa akan datang, yaitu ekspansi dataset dan variasi fitur. Itu memperluas dataset dengan menambahkan lebih banyak sampel URL dari berbagai sumber dan jenis, dan menambahkan fitur lain seperti informasi tentang konten halaman, metadata, atau pola perilaku pengguna untuk peningkatan akurasi model. Yang kedua adalah pengembangan sistem deteksi real time. Itu mengembangkan sistem deteksi phishing secara real time dengan memanfaatkan model LSTM dan Random Forest dengan mengoptimalkan waktu inferensi agar cocok untuk aplikasi real time world dengan kebutuhan latensi rendah. Yang ketiga adalah evaluasi berbagai lingkungan, yaitu melakukan evaluasi model pada lingkungan berbeda seperti aplikasi berbasis cloud untuk mengetahui performa dan skalabilitasnya dalam skenario yang nyata. Kesimpulan dari tugas besar ini adalah deteksi web phishing menggunakan Random Forest dan LSTM adalah pendekatan efektif yang menggabungkan keunggulan seleksi fitur penting oleh Random Forest dan analisis pola kompleks oleh LSTM. Kombinasi ini meningkatkan akurasi dan adaptabilitas model dalam mengenali berbagai jenis phishing. Meskipun memiliki tantangan berupa biaya komputasi dan kompleksitas implementasi pendekatan ini berpotensi menjadi solusi yang andal dalam melindungi pengguna dari ancaman phishing yang berkembang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.